Ini perlu kita sadari bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Jangan berharap kamu akan dapat masuk surga apabila di dalam hatimu masih tersimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Ini mungkin cerita ini ada asbabul wurud. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Mungkin orang-orang yang dikatakan oleh Nabi jangan ngelamun engkau masuk surga ketika di hatimu ada kesombongan sekalipun seberat atom. Mungkin Nabi melihat orang itu congkak barangkali ya. Karena merasa dia banyak nyumbang kanjeng Nabi, apakah nyumbang onta, apakah kuda, apakah tombak, apakah panah, alat perang, atau nyumbang harta, sehingga merasa lebih dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Karena dia dermawan dan sebagainya. Mungkin Nabi merasa ada kesombongan. Engkeke kasejen. Ya, salah orang sombong tuh kalau berjalan juga lain ya. Kalau merokok juga, ya kan, cara mengebuskan rokok juga berbeda, cara semuanya berbeda. Mungkin Nabi menegur mereka yang sombong karena jasa-jasa itu, jangan bermimpi dapat masuk surga. Jadi artinya, bukan wiridan, bukan pikiran. Coba kita luruskan hati kita, kita perbaiki, kita takhalli. Ya, amalannya adalah takhalli, membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk. Setelah itu tahalli, mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, rendah hati, sederhana, hormat kepada siapapun, tidak merasa bangga dengan jasa-jasa dan keberhasilan apapun di dunia ini. Sebab kalau kita tanya Mbak Sarah, Monica mungkin ingin masuk surga kan? Ingin masuk surga enggak Mbak Sarah? Pengen gaji? Pengen masuk surga enggak? Oke, pengen. Di dalam hatimu ada kesombongan enggak? Nah itu dia. Itu dia. Sebesar kelereng lah. Kalau sebesar atom kecil banget ya kelereng, ada enggak? Nah, ketika di hatimu ada kesombongan seberat atom sekalipun, jangan mimpi engkau masuk surga. Itu kata Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Mbak Sarah Monica pernah masuk surga belum? Belum. Belum. Tapi ada sombongnya ada. Nanti kira-kira bisa masuk enggak ya? Yang makhluknya Allah yang sudah ada di dalam sorga, hanya karena kesombongan yang sangat kecil, hanya merasa lebih baik dari Adam, diusir, dipersana non-gratakan dari sorga. Apalagi kita yang masih di luar belum pernah masuk sorga. Kenapa kau munculkan kesombongan itu? Bahwa justru semakin orang banyak kesuksesan, banyak keberhasilan, mukanya cantik, otaknya cerdas, hartanya banyak, banyak keberhasilan, malah itu rawan menjadi menimbulkan kesombongan-kesombongan. Sebab sombong itu muncul dari kelebihan yang kita miliki dibandingkan dengan orang lain. Nah, tetapi itu juga hanya kaidah umum ya. Nyatanya ada tukang beca yang sombong kok. Ganteng juga tidak, kaya juga tidak, cerdas, sombong juga kok. Sombongnya kepada saya. Ya, minta tolong untuk gotong mobil karena dia nyangkut sih. Iya. Tolong mang, gotongin mobil nih diangkat gitu. Karena dia terperosok gitu ke casing di tengah jalan itu. Dia bilang 50.000. Cepet dulu. Ya, cepet dulu. Terus dia nangkring, tumpang kaki. Ya Allah ya Rabbi. Saya bilang, saya bukan orang Jawa, saya orang Kertasmaya.
Mau silakan kau udah. Dengan sombongnya dia. Jadi orang yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa juga bisa sombong. Apalagi kita yang punya apa-apa, yang punya banyak ilmu, yang punya wajah yang cantik, punya jabatan yang tinggi, maka itu rawan dengan kesombongan. Semua sifat Tuhan silahkan engkau tiru, kecuali satu, sifat sombong Tuhan. Jangan sekali-kali engkau menyentuh sifat sombong itu sama sekali. Terima kasih. Iya.